Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Islam Rahmatan Lil Alamin, kelas N. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi, dan juga etika. Di mana dengan anggota kelompok eh, bawah yaitu Bagas Dwi Saputra dari Pendidikan Agama Islam, Diva Amelia Vega dari Pendidikan Agama Islam, Siti Kadariah Wahyu Puspitaningrum dari Pendidikan Agama Islam, Nazla Zaharani Fatihah dari Teknik Lingkungan, dan Prasetyo Deni Hananto dari Teknik Lingkungan. Di mana outline presentasi kali ini yaitu epistemologi paradigma Islam yang akan dijelaskan oleh Bagas, uh, latar belakang akan dijelaskan oleh Nazla, metodologi pengilmuan Islam akan dijelaskan saya sendiri, Diva, dan etika dalam pandangan Islam akan dijelaskan oleh Prasetyo Deni Hananto, dan pandangan filsuf Muslim tentang etika akan dijelaskan oleh Siti Kadariah. Lanjut, sekarang latar belakang, silahkan Mbak Nazla. Yang pertama, latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, peran ilmu pengetahuan juga mulai berkembang dan mulai mempengaruhi kehidupan manusia. Kemajuan peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia saat ini dapat mengubah tujuan hidup manusia. Ilmu pengetahuan dalam agama Islam ditempatkan sebagai suatu alat untuk mengarahkan tujuan hidup manusia yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam seperti keimanan dan ketakwaan. Dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Arti dari surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hal ini merupakan penjelasan bahwa umat Islam harus mempunyai ilmu pengetahuan agar dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemajuan ilmu pengetahuan ini tidak hanya dapat mengubah tujuan hidup manusia, tetapi juga membuat pemikiran manusia sangat berkembang dan dipenuhi oleh teori-teori. Pemikiran-pemikiran ini harus didasari oleh konsep ilmu-ilmu dalam Islam. Adapun dasar-dasar ilmu pengetahuan yaitu epistemologi, metodologi, dan etika. Epistemologi merupakan satu ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya mengedepankan cara berpikir yang terbuka dan sangat menjunjung kebenaran. Hal ini berarti mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada, tetapi pengembangan ini tidak boleh menghilangkan keutuhan agama Islam. Agar tidak menghilangkan keutuhannya, diperlukan metodologi untuk digunakan dalam pengilmuan Islam. Pengembangan ilmu ini juga memberikan paradigma terhadap Islam sehingga dibutuhkan juga etika untuk menanggapi paradigma Islam. Lanjut, yaitu epistemologi paradigma Islam yang akan dijelaskan oleh Bagas Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan epistemologi paradigma Islam. Epistemologi adalah salah satu cabang pokok bahasa dalam wilayah filsafat yang memperbincangkan seluk-beluk pengetahuan. Persoalan sentral epistemologi adalah mengenai apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahui. Epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenarannya. Nah, persoalan pokok yang berkembang dalam epistemologi adalah meliputi sumber-sumber pengetahuan, watak dari pengetahuan manusia, apakah pengetahuan itu benar, valid, ataukah tidak, bagaimana pengetahuan manusia itu
didapat dengan cara apa dan apa saja syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Sehingga epistemologi sampai pada problem hubungan metodologi dengan objek dari ilmu pengetahuan. Nah, dalam lingkungan studi Islamnya, istilah epistemologi sering dipertukarkan dengan istilah pemikiran. Pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan, sehingga pemikiran berarti proses, cara, perbuatan memikir. Nah, dalam kamus besar ilmu pengetahuan juga, pikiran berarti suatu entitas yang memperlihatkan fungsi-fungsi seperti mencerap, mengamati, mengingat, memungkinkan manusia merefleksi dunia objektif ke dalam tataran konsep, putusan, dan teori lewat proses abstraksi, analisis, sintesis, pemecahan, dan hipotesis. Oke, yang ketiga yaitu ada metodologi pengilmuan Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, secara bahasa, metodologi berasal dari kata metode dan juga logos. Metode yang artinya cara dan logos yang artinya ilmu. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa metodologi ialah ilmu tentang cara. Menurut Kavlan, metodologi itu memiliki beberapa unsur, yaitu pengkajian, penggambaran, penjelasan, dan pembenaran. Lalu, pengertian dari metodologi studi Islam ialah proses yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat yang di dalamnya Islam dipelajari secara luas dari berbagai sudut pandang, baik dari segi sumber kajian, pengertian, sumber kajian, dan sejarahnya. Ada dua metodologi yang dipakai dalam proses pengilmuan Islam, yaitu yang pertama ada integralisasi. Integralisasi adalah pengintegrasian kekayaan ilmu pengetahuan manusia dengan wahyu petunjuk Allah dalam Al-Quran, serta pelaksanaan dalam sunnah Nabi. Maksudnya dari integralisasi ini ialah memadukan ilmu yang lahir dari akal budi manusia dengan Al-Quran atau wahyu. Ada upaya dalam integralisasi yaitu perlu adanya pembalikan. Sumber pengetahuan dan kebenaran harus agama, lalu kemudian bergerak menjadi teoantropocentrisme, dediferensiasi, dan ilmu integralistik. Maksudnya di sini ialah bahwa sumber pengetahuan dan kebenaran datangnya dari agama, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian kebenaran agama tersebut digabungkan dengan akal budi manusia sehingga pada proses itu terjadinya praktik dediferensiasi. Maksud dari praktik dediferensiasi tersebut ialah integrasi agama ke dalam seluruh aktivitas kehidupan, baik itu politik, ekonomi, hukum, maupun budaya. Selain itu, ada juga ilmu integralistik, yaitu ilmu yang tidak hanya memadukan, tetapi juga menyatukan antara wahyu dan hasil akal budi manusia. Nah, yang kedua, metodologi yang dipakai dalam proses pengilmuan Islam yang kedua yaitu ada objektifikasi. Objektifikasi ialah suatu kegiatan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, tetapi disublimasikan dalam aktivitas objek sehingga diterima oleh semua orang. Tujuannya yaitu untuk semua orang tanpa memandang agama, budaya, suku, dan lainnya. Menurut Kuntowijoyo, objektivitas ialah penjabaran nilai-nilai internal menjadi suatu bagian dalam kategori objektif. Jadi maksud dari objektivitas ialah menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat bagi semua orang. Selanjutnya, etika dalam pandangan Islam yang akan dijelaskan oleh Prasetyo Deni Hananto. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam pandangan Islam. Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab, al-akhlak, al-akhlakul yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhasil dengannya. Dan ilmu tentang hal yang hina, bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas daripadanya. Terus di sini juga ada sangkut pautnya etika dalam pandangan Islam yang ada di masyarakat. Etika dalam pandangan Islam ini memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Nilai-nilai etika Islam
seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran membentuk dasar interaksi sosial yang sehat dan harmonis. Dengan mengamalkan etika Islam, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang adil, saling menghormati, dan berkontribusi positif untuk kebaikan bersama. Etika Islam juga mencakup tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama, mempromosikan kerjasama dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Untuk beberapa poin penting etika dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama ada takwa kepada Allah. Etika Islam menekankan pentingnya takwa atau ketaatan kepada Allah dalam setiap tindakan dan keputusan, menciptakan persaudaraan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada keadilan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam segala hal, baik dalam hukum, ekonomi, maupun interaksi sosial. Yang ketiga ada kasih sayang. Etika Islam mendorong kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Terus yang keempat ada kejujuran. Islam menekankan nilai kejujuran sebagai dasar integritas yang mencakup kejujuran dalam perkataan, tindakan, dan hubungan. Yang kelima ada bersikap adil dalam interaksi. Etika Islam mengajarkan untuk bersikap adil dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang orang tersebut. Tanggung jawab sosial. Islam menekankan tanggung jawab sosial baik terhadap keluarga, tetangga, maupun masyarakat secara luas. Terus yang ketujuh ada kesejahteraan. Etika Islam mengajarkan kesejahteraan dalam gaya hidup, menekankan kebutuhan akan keseimbangan antara dunia, materi, dan spiritual. Terus yang ke-8 ada kesucian niat. Islam menekankan pentingnya kesucian niat dalam setiap tindakan, memastikan bahwa semua amal dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Terus yang ke-9 ada hormat terhadap hak individu. Etika Islam melibatkan penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan, dan privasi. Terus yang terakhir keseimbangan dan moderasi. Islam mengajarkan keseimbangan dan moderasi dalam segala aspek kehidupan, menekankan bahwa ekstremisme atau kelebihan dalam hal apapun dalam merusak kesejahteraan individu dan masyarakat. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu ada pandangan filsuf Muslim tentang etika, di mana akan dijelaskan oleh Siti Qadariyah. Baik, pandangan filsuf Muslim tentang etika ada 3 ulama, yaitu Al-Farabi, Ibnu Miskawai, dan Al-Ghazali. Memasuki yang pertama adalah Al-Farabi, konsep etika yang ditawarkan Al-Farabi dan menjadi salah satu hal penting dalam karya-karyanya. Berkaitan erat dengan pembicaraan tentang jiwa dan politik, begitu juga dengan persoalan etika. Persoalan etika ini adalah persoalan kebahagiaan di dalam kitab At-Tanbih fi Sabili Al-Sa'adah dan Tansil Al-Sa'adah. Al-Farabi menyebutkan bahwa kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan akhir. Al-Farabi juga menekankan 4 jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara, yaitu keutamaan teoritis, keutamaan pemikiran, keutamaan akhlak, dan keutamaan amalia. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan akhir bagi manusia, dan itulah tingkat akal mustafat di mana ia siap menerima emansi seluruh objek rasional dari akal aktif. Dengan demikian, perilaku berpikir adalah perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Manusia mencapai kebahagiaan dengan perilaku yang bersifat keinginan. Sebagian di antaranya berupa perilaku kognitif dan sebagian lain berupa perilaku fisik. Selanjutnya yang kedua adalah Ibnu Miskawai. Moral, etika, atau akhlak menurut Ibnu Miskawai adalah sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental ini terbagi menjadi 2, yang berasal dari watak dan berasal dari kebiasaan dan latihan.
Akhlak yang berasal dari watak ini jarang menghasilkan akhlak yang terpuji, kebanyakan akhlak yang jelek, sedangkan latihan dan pembiasaan lebih dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Karena itu Ibnu Miskawai sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk akhlak yang baik dan memberikan perhatian penting pada masa kanak-kanak yang menurutnya merupakan mata rantai antara jiwa hewan dengan jiwa manusia. Selanjutnya adalah Al-Ghazali. Etika atau akhlak menurut pandangan Al-Ghazali bukanlah pengetahuan atau ma'rifah tentang baik dan jahat atau kemauan atau kudroh. Untuk baik dan buruk bukan pula pengamalan yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali berpendapat sama dengan Ibnu Miskawai bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan, dan sifat-sifatnya. Tentang klasifikasi jiwa manusia pun, Al-Ghazali membaginya menjadi 3, yaitu daya nafsu, daya berani, dan daya berpikir. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengungkapkan pandangan tentang etika. Yang pertama adalah akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat yang buruk kepada sifat yang baik sebagaimana perangai ulama, syuhada, sidikin, dan para nabi. Oleh karenanya, Al-Ghazali mengedepankan konsep tasfiyat an-nafas yang berarti penjernihan jiwa sebagai proses pembersihan hati dari berbagai sifat yang matmumah, dan takmil an-nafas yang berarti penyempurnaan jiwa dengan berbagai sifat yang mahmudah. Kedua, akhlak yang baik dapat mengadakan pertimbangan antara 3 kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berpikir, kekuatan hawa nafsu, dan kekuatan amarah. Akhlak yang baik seringkali menentang apa yang digemari manusia. Ketiga adalah akhlak itu adalah kebiasaan jiwa yang tetap dan juga terdapat dalam diri manusia yang secara mudah dan tanpa perlu memikir menumbuhkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Apabila lahir tingkah laku yang indah dan terpuji, maka dinamakan akhlak yang baik, dan apabila terlahir dengan tingkah laku yang keji, dinamakan akhlak yang buruk. Sebelum memasuki kesimpulan, kelompok kami ada video tentang etika dalam pandangan Islam. Boleh di-share screen, Mas Denny? Langsung ke menit 1 aja. 1 menit. Belum ada suaranya Mas Denny di-unmute. Itu adalah yang dibuat oleh komunitas. Contohnya, etika wartawan. Tidak boleh menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Yang berinisial X, yang berinisial Z, tidak boleh sebut nama. Itu namanya etika. Dari bahasa Inggris, etik. Moral dibuat oleh manusia. Berlaku umum, tapi ciptaan manusia.
Etik sekelompok manusia. Contohnya di pesawat. Perempuan-perempuan di pesawat itu ramah-ramah ya. Bapak, kursi nomor berapa? Ikat pinggangnya pasang ya. Mau minum apa, Pak? Saya minum teh. Teh hangat apa teh dingin? Teh hangat. Teh pucuk apa teh daun apa teh hangat? Teh pucuk. Mau minum di kursi apa di gelas? Cepatlah, Mbak, aku haus sudah. Ketika di pesawat itu dia begitu ramah, baik. Tapi begitu sampai di Cengkareng, dia tidak kenal lagi dengan kita. Kenapa? Karena itu namanya moral etika di tempat yang terbatas. Tapi kalau akhlak bukan ciptaan manusia, tapi dari Allah, tanzilal azizir rahim. Etika moral bisa dirubah apa tidak? Bisa dirubah oleh manusia. Tapi akhlak, perempuan menutup kepala, rambutnya tertutup, sepakat satu kota Karawang, sepakat satu kabupaten Karawang, perempuan membuka dengan ini, dihadiri sidang paripurna, Ibu Bupati beserta Kapolres, Kapolsek, Dandim, dan semua Forkompinda sepakat bahwa pakai jilbab boleh dibuka. Apakah bisa merubah akhlak? Tidak bisa, karena dia bukan kesepakatan manusia, tapi dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika sempit, moral luas, buatan manusia. Tapi kalau akhlak, dia wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini, kalau mau nunjuk rumah orang sama orang Pulau Sumatera beda. Kalau kami, di mana rumah Pak RW? Sana, sana. Rumah Pak RT mana? Sana. Tapi kalau orang Sunda, di mana rumah? Itu akhlak apa etika? Saya ulang sekali lagi. Menunjuk begini akhlak apa etika? Etika itu etika orang Sunda, orang Jawa, untuk komunitas tertentu. Akhlak memberikan sopan, santun, tata krama. Islam memberikan acuan. Abdul Somad membelakangi alim ulama di belakang ini tidak berakhlak dan tidak beretika. Tapi sebelumnya dia sudah minta izin. Waktu datang tadi salaman, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Lalu kemudian mohon doa. Sebelum maju ke depan minta izin. Salam begini tidak ada di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir, nggak pernah nengok Husni Mubarak. Di Maroko nggak pernah. Ini dapatnya dari mana? India, mah berapa? Namaste, ajak kota. Itu tradisi kita, etika kita, sopan santun, tata krama. Nah, ini mesti dijaga bersama. Jangan sampai kita merusak. Bukan berarti setelah berislam kita hilangkan etika ketimuran kita, tetap kita jaga, betul? Ya, teman-teman, ini tadi merupakan Mas Denny. audio daripada ceramah. Baik, teman-teman. Jadi itu tadi ada sedikit cuplikan video tentang etika dalam Islam. Nah, di akhir video ini, kelompok kami menyimpulkan dari Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi, dan etika, yaitu dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai epistemologi, metodologi, dan etika adalah sebuah kerangka pemikiran yang mencangkup berbagai aspek kehidupan dan pandangan dunia. Secara keseluruhan, Islam sebagai epistemologi, metodologi, dan juga etika menciptakan pandangan dunia yang komprehensif yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dengan cara individu dan masyarakat berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Pemahaman yang mendalam tentang Islam dalam ketiga dimensi ini dapat membantu individu untuk mencapai keselarasan dalam hidup mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.